Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala abdihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa iqtafa wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu ikhtiar kita agar tidak tidur habis subuh. Karena kalau gak ada acara pasti tidur habis subuh. Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan seperti ini. Saya sangat benci kepada orang yang tidur habis subuh. Saya awalnya heran, kenapa beliau sangat benci kepada orang yang tidur habis subuh. Ternyata alasan beliau adalah Rasulullah itu mendoakan umatnya habis subuh. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di waktu subuhnya. Lah, Rasulullah capek-capek doain kita, kemudian kita dengan penuh kesadaran malah tidur. Jadi ibaratnya gini loh, ada orang tua yang mendoakan kita supaya sukses ujian. Lah, kita dengan sengaja untuk gak jawab soal-soal. Itu kayak kurang ajar sama orang tua itu. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi para ulama 4 mazhab mengatakan memanglah tidur habis subuh itu makruh. Makruh ada yang mengatakan makruh tanzihi. Jadi di mazhab Hanafi itu ada makruh tanzihi. Makruh tanzihi itu mendekati haram. Jadi ini makruh, di atasnya makruh tanzihi, di atasnya lagi sedikit itu haram. Oke. Tapi kalau di mazhab Syafi'i enggak. Ada berapa mazhab Pak, Ibu? Total ada 68. Mazhab yang ada pengikutnya itu ada 68. Kemudian yang banyak pengikutnya ada 8. Di seluruh dunia, Ge. Kemudian di Indonesia yang paling dikenal hanya 4. Ya termasuk mazhab Syafi'i yang mayoritas dianut oleh orang Indonesia. Walaupun banyak hal-hal yang sebenarnya kita itu gak ikut Syafi'i. Walaupun dia mengatakan saya Syafi'i Ustaz. Contoh, ibu-ibu cadar apa hukumnya? Sunnah. Itu mazhab Hanafi. Syafi'i wajib loh. Gak pakai cadar dosa. Jenengan ketika jual beli di Indomaret, Alfamaret, Hypermart, pas bayar di kasir, itu wajib hukumnya dalam mazhab Syafi'i mengatakan saya beli, kasirnya wajib mengatakan saya jual. Lafaz saya beli dan saya jual itu sama wajibnya dengan lafaz saya terima nikahnya, saya nikahkan kamu dalam akad nikah. Gak ada lafaz itu gak sah jual belinya. Sehingga kalau kita mau niru, sulit atau tidak Pak? Sulit. Saya pernah Pak, di Indomaret itu, saya bilang ke kasirnya, saya beli ya Mbak ya. Mbaknya senyum, kasirnya senyum. Saya ulangi lagi, saya beli ya Mbak, tambah senyum lagi. Habis itu saya ulangi ketiga kali, saya beli ya Mbak ya. Dia malah manggil temannya, dikira saya psikopat. Ya memang agak sulit lah kalau kita mau mempraktikkan mazhab Syafi'i. Banyak sekali hal-hal yang kita yakin bahwa kita ikut mazhab Syafi'i, tapi sebenarnya enggak semuanya ya, enggak semuanya. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini karena saya yakin untuk pembahasan bulan puasa sudah dibahas banyak di kultum tarawih. Bahkan yang awalnya itu kultum sebenarnya kuliah 7 menit. Rata-rata ustadz itu bukan 7 menit. Ada yang sampai 30 menit. Ada teman saya di UB itu, profesor dia. Saya kasih waktu ustadz 7 menit Ge. 7 menit itu cuma pembukaan ustadz katanya. Gak bisa ceramah 7 menit itu gak bisa. Karena tidak semua ustadz bisa ceramah 7 menit. Kadang cuma pembukaannya 7 menit. Sampai 30 menit kadang. Baik. Karena pembahasan untuk puasa sudah dibahas di kultum, saya akan membahas hal lain. Insyaallah pada pagi ini saya akan membahas tentang fiqhul arzaq, fiqih rezeki. Bagaimana konsep rezeki dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, Allah berfirman di dalam Al-Quran,
adalah salah satu sifat manusia itu wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan manusia itu sangat menyukai kebaikan. Salah satunya adalah rezeki. Salah satunya ingin kaya. Boleh tidak? Ibu-ibu, bapak-bapak, ingin kaya boleh enggak? Kan ustadz-ustadz kita sering mengatakan, jangan terlalu gila dunia, kita hidup zuhud di dunia, dunia hanya sementara, harta tak dibawa mati dan seterusnya. Ternyata kalau kita pelajari tentang fiqhul arzak, komprehensif gitu ya, pembahasan tentang fikih, tidak. Kaya silahkan, miskin juga silahkan. Ada trek khusus untuk masuk surga jalur miskin, ada. Ada trek khusus untuk masuk surga jalur kaya, ada. Kira-kira jenengan mau masuk surga lewat trek orang kaya atau trek orang miskin? Kalau bisa kaya katanya Nggih, monggo silahkan. Kenapa? Karena ada satu hadis riwayat Ahmad, Rasulullah mengajarkan kita sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillah wal dhillah. Hadis riwayat Ahmad, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, dari kesedikitan harta, dan dari kehinaan. Karena orang yang kekurangan, orang fakir, ya kurang lebih lah, pasti akan dihinakan di masyarakat. Kebanyakan seperti itu masyarakat kita. Buktinya apa? Pas ada kumpul-kumpul keluarga, biasanya yang nyuci di dapur itu yang kaya atau yang miskin? Sama aja, Masya Allah. Berarti keluarga jenengan keluarga soleh-soleha. Kalau di kampung-kampung ya kebanyakan yang di belakang itu ya yang miskin. Yang kaya di mana? Istirahat. Sebagai donatur, saya sudah nyumbang, ngapain saya nyuci, seperti itu. Bahkan kita setiap sholat pun kita minta loh, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Berikan aku rizki ya Allah, berikan aku rizki. Berikan aku rizki itu artinya ya kayakan aku gitu. Lalu apa arti dari rizki itu? Para ulama mengatakan rizki itu adalah ma yuntafa'u bih. Ada dua kriteria rizki. Yang pertama, yang bermanfaat, material ataupun non material. Material seperti apa? Mobil, rumah, uang dan seterusnya lah. Non material seperti apa? Kesehatan, anak yang soleh dan solehah, istri yang taat, suami yang sayang dan seterusnya, itu juga rizki. Itulah kenapa kalau kita mau hitung-hitungan Ustadz, katanya Allah janji kalau kita berinfak di jalan Allah, Allah balas berapa kali lipat? 700 kali lipat. Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." 700 kali lipat. Saya sudah sedekah infak di jalan Allah 1 juta Ustaz, tapi kenapa baliknya cuma 2 juta? Katanya 700. Seharusnya kan 700 juta Ustaz. Baik. Jenengan baru hitung materialnya, non materialnya belum jenengan hitung. Contoh, kalau seandainya jenengan gak infak di jalan Allah 1 juta, ada kemungkinan seminggu setelahnya anak jenengan tabrakan kah, istri jenengan kena kanker kah, jenengan kena riwayat jantung dan seterusnya. Wallahu alam, yang harus mengeluarkan 700 juta. Jadi untuk balasan rezeki ini tidak mesti berupa material, karena non material juga rezeki. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, definisi dari rezeki ini adalah yang sudah dirasakan manfaatnya atau kurang lebih yang sudah dinikmati. Itulah rezeki kita. Yang belum dinikmati bukan rezeki kita. Contoh, saya kerja keras siang malam, alhamdulillah setelah 20 tahun bekerja saya pensiun. Di tabungan ada berapa? Ada 10 M, mohon maaf 100 M lah. Kita lambungkan 100 M 10.000. Kemudian karena sudah pensiun saya pulang ke rumah, kemudian di tengah jalan saya melihat cendol harga 10.000. Saya berhenti, saya minum cendol, keselak, mati saya. Berarti rezeki saya berapa? 10.000. 100 M punya siapa? Ahli waris. Punya ahli waris, bukan rezeki saya.
Itulah kenapa saya sering mengatakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, selama ini banyak ustadz yang mengatakan harta tidak dibawa mati. Tidak, justru bawalah harta jenengan mati bersama jenengan. Dengan apa? Infak, sedekah, wakaf. Untuk anak-anak ini, mereka punya nasibnya masing-masing lah. Anak-anak kita, ya kita sediakan, tapi jangan terlalu banyak, secukupnya saja. Ya rumah mungkin, mobil mungkin. Kemudian kita bimbing pendidikan sampai S3, oke lah tuh. Tapi kalau sampai 100 M, sementara kita ke akhirat gak bawa apa-apa, rugi kita. Udah kerja mati-matian, pergi pagi, pulang malam, malah diambil semuanya sama anak-anak. Belum tentu anak kita memakai uang itu untuk kebaikan, bisa saja untuk mulhiyat, hal-hal yang sia-sia, beli PS, jalan-jalan dan seterusnya. Ya, jadi bawa harta kita. Sisakan secukupnya untuk anak-anak kita. Baik, itu arti dari yang sudah dinikmati. Saya punya sedikit ilustrasi. Saya itu sering mengisi kajian di tempat-tempat yang rawan kristenisasi, rawan dimurtadkan. Jadi di Indonesia itu, ya di Jawa Timur khususnya, itu banyak sekali desa-desa di pelosok-pelosok tapi yang memang awalnya itu semuanya muslim. Setahun setelahnya itu semuanya murtad, kafir semuanya. Pindah ke agama lain. Kenapa? Simple. Mie Indomie itu 1 kardus. Minyak goreng 2 liter. Kemudian beras 25 kilo. Itu per bulan. 1 tahun mereka sudah pindah semuanya ke agama lain. Saya setiap bulan itu biasanya ngisi di tempat-tempat seperti itu, karena memang ada di Indonesia teman-teman itu yang spesialisasinya itu ke sana. Jadi kurang lebih saya ini dai di pelosok lah, dai pelosok-pelosok gitu. Kalau di kota udah banyak ustadznya gitu. Nah di sana itu kalau orang kampung, apalagi di gunung-gunung gitu itu ta'zim, penghormatan ke ustadznya, ke kiainya, ke pematerinya ya, penceramahnya itu sangat besar. Sehingga ketika kita mau ceramah di sana, kita dijemput Pak ke Malang. Perjalanan 4 jam, 5 jam dijemput. Habis itu kita dianterin. Cuma pas sampai sana biasanya ada satu hal yang awal-awal itu saya agak menarik lah. Ketika saya sampai sana, panitia akan mengatakan, monggo Pak Kiai istirahat di kamar. Nanti kalau sudah giliran jenengan saya panggil. Oke, saya istirahat di kamar. Mereka sediakan kamar. Nanti saya dengar dari kamar itu ada sambutan-sambutan lah dari Pak RW, Pak Lurah dan seterusnya. Baru setelah giliran saya dipersilahkan untuk maju ke mimbar, podium. Monggo Pak Kiai, silahkan. Sudah giliran jenengan. Saya naik ke podium. Nah, podium ini ada kursi, ada meja rumah itu loh. Meja rumah itu besar. Kemudian ada nama saya. Artinya meja itu khusus untuk saya. Di atas meja itu ada buah-buahan berbagai macam, ada kue-kue berbagai macam, ada minuman berbagai macam, full sama makanan. Tapi karena itu adalah waktu saya ceramah, pas saya naik mimbar gak mungkin dong saya makan. Ya otomatis kan langsung kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak mungkin ketika saya ceramah sambil makan anggur, gak mungkin. Oke. Kemudian setelah saya ceramah, saya ngiranya saya tetap di sana, kemudian ada sambutan lain atau acara hadrah atau apalah. Kalau orang kampung kan biasanya seperti itu, ada hiburan-hiburan setelah ceramah. Itu tidak. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, panitia akan mengatakan kepada saya, monggo Pak Kiai istirahat di kamar. Saya istirahat di kamar. Saya husnudzon nih. Di atas meja itu kan makanan. Itu untuk saya. Oke, saya gak sempat makan. Kemungkinan dibungkus, husnudzon saya seperti itu pas awal-awal. Tapi ternyata ketika saya sudah pamit pulang, gak ada bungkusan. Matur nuwun Pak Kiai. Saya jadi berpikir, makanan itu khusus ditempatkan di meja saya, ada namanya. Dibelikan untuk saya, ditata untuk saya, tapi saya tidak makan 1 cuil anggur pun itu gak makan.
Itulah makna dari rezeki. Rezeki itu yang sudah dinikmati. Meskipun sudah disiapkan untuk kita, ada di depan kita, tapi belum kita makan, belum kita nikmati, itu bukan rezeki kita. Itu bukan rezeki kita. Oke. Itu. Kemudian setelah kita memahami definisi rezeki, kita akan mempelajari rezeki itu ada berapa macam. Menurut Al-Quran dan hadis, rizki itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, rizki mutlak. Mutlak, bahasa Indonesia gitu, mutlak. Yang kedua, rizki muqayyad. Apa itu rizki mutlak? Rizki mutlak itu rizki jatah yang sudah ditentukan. Gak akan bertambah sedikit pun dan tidak akan berkurang sedikit pun. Beda dengan rezeki muqayyad. Muqayyad artinya terikat dengan faktor eksternal. Bisa bertambah sebanyak-banyaknya. Bahkan bisa meluap-luap gitu. Tanpa batas. Oke, kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama, rezeki mutlak. Mutlak artinya jatah surat Hud ayat 6. Surat Hud ayat 6. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satupun binatang melata kecuali Allah yang ngasih rezeki, Allah yang nanggung rezekinya. Saya dulu agak heran, kenapa Allah memakai wa ma min dabbah? Seharusnya kan wa ma min insan, tidak ada satu manusia pun. Kenapa Allah malah pakai binatang melata? Tapi ternyata setelah saya baca-baca hikmah dari pemakaian tidak ada satupun binatang melata. Ternyata Allah ingin menunjukkan binatang saja aku kasih rezeki, apalagi kalian manusia. Binatang, siapa sih yang peduli sama binatang? Ikan di laut. Kementerian Kelautan ngasih makan ikan di laut enggak? Enggak pernah, tapi makan tuh. Kenapa? Allah yang nanggung. Bahkan insya Allah ketika kita kecil, kita pernah diceritakan sama ibu kita, ustazah kita, tentang Nabi Sulaiman yang ingin menjamu seluruh makhluk Allah. Pernah gitu? Jadi Nabi Sulaiman itu pernah punya keinginan ingin menjamu seluruh makhluk Allah dari seluruh penjuru dunia. Menjamu. Biarkan saya menanggung rizki atau memberi makan makhlukmu satu kali saja. Gak satu hari, satu kali. Ibaratnya makan siang lah gitu, makan siang. Sehingga Nabi Sulaiman meminta kepada jin ifrit dan bala tentaranya untuk menyiapkan hidangan sejauh perjalanan 2 bulan. Panjangnya selama 2 bulan, lebarnya 2 bulan perjalanan. Qaddar Allah ketika hari itu sudah datang, makhluk pertama yang datang adalah Hud, paus yang memakan Nabi siapa? Nabi Yunus. Makanan yang dipersiapkan lama itu sampai perjalanan 2 bulan jauhnya gitu ya, untuk makanan tersebut ditata, habis dalam sekejap dimakan satu makhluk ini. Apa kata Nabi Sulaiman? Ya Allah, aku mengakui kebesaranmu. Engkau memberi makan semua makhluk, aku tak mampu untuk memberikan makan satu makhluk pun. Allah. Jadi Allah menanggung rezeki kita, dan rezeki mutlak ini tidak ada hubungannya sama kepintaran, sama kerja keras, gak ada. Ya. Itulah kenapa kita kadang melihat ada fenomena aneh. Kalau memang kekayaan atau rezeki itu ditentukan oleh kerja keras, otomatis kuli yang paling kaya, seharusnya seperti itu. Kalau kekayaan itu ditentukan oleh kepintaran, seharusnya profesor yang paling kaya. Tapi enggak tuh. Enggak. Ada teman saya enggak lulus SD, tapi net worth-nya di atas 100 M. Sementara teman-teman saya yang jadi kuli, bahkan ada yang jadi profesor, tapi net worth-nya enggak ada yang di atas 10 M, rata-rata di bawah 10 M. Artinya apa? Ini rezeki mutlak maksudnya. Dan tidak ditentukan oleh keimanan, tidak ditentukan oleh ketaatan kepada Allah, enggak. Kalau yang rezeki mutlak ini enggak ada. Nanti yang muqayyad baru ada nanti. Makanya ada yang
di masyarakat nih, kita melihat ada orang yang rajin ibadah tapi tetap miskin. Gitu. Ada orang yang jauh dari Allah, loh kok kaya gitu. Itu mutlak, rezeki mutlak. Dan untuk rezeki mutlak ini, memang kita tidak akan meninggal sebelum rezeki mutlak kita habis. Rasulullah bersabda, Inna ruhal qudus nafasa fi raw'i. Sesungguhnya Jibril berbisik di telingaku bahwa seseorang tidak akan mati sampai rizkinya habis. Memang jatah rizkinya habis. Ya. Sebagai contoh, kalau misal jatah rizki kita yang mutlak 100 piring atau 1000 piring, kita baru makan 999, setengah piring. Kemudian kita stroke bertahun-tahun. Nah, karena jatah rizki kita masih tinggal setengah piring, Allah kasih kesehatan pada kita. Itulah kenapa kita lihat orang-orang habis sakit, stroke, nggak bisa gerak, koma, tiba-tiba sehat. Dia bilang ke keluarganya, belikan saya ini. Oh, keluarganya sudah senang, ngiranya bakal sembuh. Gak taunya setelah makan, mati. Kenapa? Allah kasih kekuatan bagi dia untuk menghabiskan jatah rezekinya. Jatah rezekinya belum habis. Bahkan kalau misal, kata Rasulullah, lau anna bana Adam, kalau seandainya manusia itu haraba min rizqi, dia kabur, lari dari rezekinya, sebagaimana dia lari dari kematian, maka rizkinya akan mengejarnya sebagaimana kematian mengejar dia. Allahu Akbar. Ada fenomena yang mungkin sering terjadi di masyarakat, khususnya orang-orang menengah ke bawah. Orang-orang miskin ketika dia sehat, lagi kerja, jadi kuli dan seterusnya, dia tak mampu untuk belikan anaknya, untuk makan, untuk dirinya anggur, susu, gak mampu. Giliran dia sakit, malah anggur datang, susu datang. Dari siapa? Orang-orang yang jenguk. Aneh. Secara logika, seharusnya ketika dia sakit, ya dia lebih gak mampu lagi untuk makan anggur. Tapi tidak. Memang Allah menjatah bagi dia anggur. Menjatah bagi dia anggur. Kemudian, ada kisah juga yang menarik antara Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Sanadnya itu Imam Syafi'i berguru ke Imam Malik. Ketika mereka duduk berdua, mereka membahas tentang rizki mutlak ini. Ada satu hadis yang mereka pelajari berdua. Sabda Rasulullah, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah sesungguh-sungguhnya tawakal, maka niscaya Allah akan memberikan kepada kalian rizki sebagaimana Allah memberikan rizki pada burung. Burung pagi itu keluar dalam keadaan lapar, sore balik dalam keadaan kenyang. Kata Imam Syafi'i, dari hadis ini saya menyimpulkan bahwa kalau kita mau rizki maka ikhtiar, kerja. Sebagaimana burung keluar dari sangkarnya, gak rebahan maksudnya gitu. Gak rebahan aja kemudian scrolling dia mengatakan semuanya akan indah pada waktunya, gak kayak gitu. Atau pendapat yang kedua, Imam Malik berbeda dengan Imam Syafi'i. Tidak, wahai muridku, ini maksudnya adalah rezeki mutlak. Rezeki mutlak itu walaupun kita di rumah gak kerja tetap aja dia akan datang. Jadi dua imam ini berbeda pendapat. Kemudian Imam Syafi'i gundah dalam hatinya, gak terima gitu. Sehingga beliau pulang dalam keadaan yang resah. Pas di jalan beliau melihat ada orang-orang yang memanen anggur. Lah beliau langsung bantu tuh, manen anggurnya juga. Setelah manen anggur selesai, dikasihlah upah. Bukan uang, berupa sekeranjang anggur. Terima kasih wahai Syafi'i. Imam Syafi'i bahagianya bukan main, bukan karena dapat
upah, bukan. Karena beliau bisa membuktikan pada gurunya, kalau seandainya saya gak keluar dan kerja, saya gak akan dapat anggur. Beliau balik lagi, yang awalnya sudah mau dekat ke rumah nih ya, dia balik lagi ke majelisnya Imam Malik, membawa keranjang anggur untuk membuktikan kepada gurunya. Wahai guruku, ditaruh di depannya, di depan Imam Malik, ini buktinya. Kalau seandainya saya gak kerja, nolongin orang-orang metik anggur, saya gak mungkin dapat sekeranjang anggur ini. Bener kan kata saya, kata Imam Syafi'i. Apa kata Imam Malik? Wahai muridku, tadi pas kamu pulang, tiba-tiba saya kebayang, enak ya kayaknya kalau makan anggur siang-siang. Alhamdulillah engkau datang dengan sekeranjang anggur. Akhirnya dua orang ini sama-sama metik anggur, makan bersama-sama, ketawa bersama-sama. Allahu Akbar. Itulah, kalau ulama yang berbeda pendapat, mereka ketawa bareng. Tapi kalau orang awam yang berbeda pendapat, waduh, kacau. Udah musuhan tuh, gak saling sapa. Khususnya di Malang ini saya sering sekali menjadi penengah masjid-masjid yang ada clash. Mulai dari Kedung Gandang, di Karangasem, Gondang Legi, banyak sekali. Masjid yang imamnya satunya takmirnya mau pakai kunut, satunya enggak. Masjid yang awalnya 8 rakaat, 11 rakaat, yang datang lagi inginnya 23 rakaat, udah tengkar gitu. Banyak sekali hal-hal seperti itu di Malang. Padahal hal-hal seperti itu ya gak perlu dipeributkan. Kenapa? Karena memang ada contohnya dari Rasulullah. Rasulullah pernah sholat 11 rakaat. Rasulullah pernah sholat 23. Rasulullah pernah sholat 36. Sehingga itu ditiru oleh sahabat-sahabat lain seperti Umar bin Khattab, kemudian Imam Malik dan seterusnya. Ya sampai sekarang pun di Madinah itu 36. Jadi habis Isya berapa rakaat dibagi 2 lagi, nanti malam berapa rakaat. Di Mekah pun juga sama, cuma di Mekah ini beda-beda. Kadang dia 23, kadang 36, kadang 11. Jadi beda-beda, tiap tahun tuh beda-beda. Apa tujuannya beda-beda Ustadz? Supaya orang-orang tahu bahwa semuanya bisa digunakan. Ya, karena masing-masing ada dalilnya. Baik. Jadi kesimpulannya, rizki mutlak ini rizki yang sudah dijatah. Jangan khawatir, gak mungkin tertukar. Rizki mutlak tidak akan mungkin tertukar. Pasti sampai, pasti sampai. Kemudian yang kedua, rizki muqayyad. Muqayyad ini artinya terikat. Dengan apa? Faktor eksternal. Faktor eksternal. Dalilnya apa? Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki pada siapapun yang Allah kehendaki, bighairi hisab, tanpa ada batasan, tanpa ada had. Kalau tadi rezeki mutlak itu kan ada batasannya, misal jenengan sudah ditakdirkan untuk dapat rezeki selama hidup 100 M misal, itu gak akan bertambah 1 rupiah pun dan tidak akan berkurang 1 rupiah pun. Tapi untuk rezeki muqayyad ini bighairi hisab, tanpa ada had, tanpa ada batas. Jadi rezeki mutlak jenengan 100 M, bisa jadi Allah akan menambah ke jenengan sampai 1000 M, 1 triliun, 10 triliun, bisa jadi. Caranya seperti apa? Nah, ini ada cara-caranya. Ada pintu-pintu yang harus kita ketuk. Ada jalan-jalannya. Dalam Al-Quran dan hadis ada 10 jalan, ada 10 pintu untuk menambah jatah rezeki kita. Oke. Apa saja pintu itu? Kita bahas dari yang pertama. Doa. Pintu yang pertama adalah doa. Oke. Surat Ibrahim ayat 34. Ibrahim ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Dan aku memberikan kalian apapun yang kalian pinta. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari, takdir setiap insan, setiap makhluk itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Di Lauhul Mahfuz. Kemudian diturunkan ke dunia ketika kita masih berumur 4 bulan di dalam perut ibu kita. Janin masih. Itulah kenapa ulama berbeda pendapat ketika kalau misal
ibu mengandung anak ya, sebelum 4 bulan dokter mengatakan ini bahaya kalau sampai melahirkan, maka semua ulama sepakat boleh digugurkan. Tapi kalau sudah ditiupkan ruh umur 4 bulan, maka ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ya lihat mudarat, pertimbangkan maslahat dan seterusnya. Karena sama-sama manusianya. Janin sudah berupa manusia, ada ruhnya, ya ibunya juga manusia. Oke. Tapi bukan itu yang mau kita bahas. Jadi selama kita ada di perut ibu kita sudah berumur 4 bulan, Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh. Tapi setelah meniupkan ruh, Allah juga memerintahkan agar malaikat itu mencatat 4 ketetapan, 4 takdir untuk bayi ini. Apa saja? Pertama, bikatbi rizqih, ketetapan rezekinya. Yang pertama itu ketetapan rezeki. Tapi misal kita selama ini merasa bahwa ya Allah kok gini-gini amat ya hidup. Perasaan dari dulu sampai sekarang UMR aja, gak nambah-nambah. Perasaan dari dulu sampai sekarang gaji saya, pendapatan saya cuma 10 juta aja, gak nambah-nambah. Kita bersyukur, saya bersyukur ya Allah. Tapi kalau bisa ya mbok ditambah ya Allah gitu. Baik, bisa jadi ketika kita gitu-gitu aja, bisa jadi itu adalah takdir Allah yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Cuma bisa nggak kita mengubah takdir itu? Bisa. Sabda Rasulullah, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Doa bisa mengubah takdir. Itulah kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setiap beliau tawaf di Ka'bah, berkali-kali beliau menangis membaca satu doa. Allahumma in kunta katabtani fi ahli syaqawati wal dzamb famhini wa athbitni fi ahli sa'adati wal maghfirah fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbitu ma tasha. Ya Allah, jika engkau sudah menakdirkan aku di Lauhul Mahfuz sebagai orang yang penuh dosa dan yang melarat seumur hidup, maka hapuslah takdir itu dan takdirkan aku, maksudnya tuliskan takdir baru, tetapkan aku sebagai orang yang mendapatkan ampunanmu dan orang yang bahagia seumur hidup. Fa innaka tamhu ma tasya wa tuthbitu ma tasya. Karena sesungguhnya engkau menghapus apapun yang engkau mau dan menetapkan takdir apapun yang engkau mau. Itu dalilnya. Apalagi dulu ada salah satu riwayat Israiliyat boleh dipercaya, boleh tidak, selama tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Ada satu riwayat Israiliyat, seorang ibu di zaman Nabi Musa, dia lama menikah tapi gak punya anak. Kemudian dia datang kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah, ya Kalim Allah, wahai Nabi Allah, wahai orang yang mampu bicara sama Allah. Jadi Nabi itu ada 3, yang bicara sama Allah langsung itu ada 3. Salah satunya adalah Nabi Musa. Saya sudah lama menikah tapi saya tidak dikaruniai anak. Tolong dong doakan, engkau adalah Nabi yang mampu bicara sama Allah, doakan saya agar bisa punya anak, punya keturunan. Karena ibu ini nangis, gak tegalah Nabi Musa masuk ke mihrabnya. Mihrab itu kayak musola kecil dalam rumah gitu. Dulu gak ada musola masjid seperti ini, gak ada di zamannya Nabi Musa. Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah berikan dia anak dan seterusnya. Allah langsung menjawab. Apa kata Allah? Wahai Musa, ketahuilah bahwa aku telah menetapkan perempuan itu tak punya anak sampai dia meninggal. Sedihlah perempuan tuh, sedih. Kenapa? Dapat vonis, bukan dari dokter. Kalau vonisnya dari dokter, misal di Malang semua dokter mengatakan istri kita mandul, masih bisa nyari ke Jakarta. Seluruh Indonesia mengatakan istri kita mandul, masih bisa periksa ke Singapura, ke Texas dan seterusnya. Siapa tahu lebih akurat. Tapi ini vonisnya langsung dari Allah. Allah langsung yang memvonis sehingga ibu ini nangislah, dia nangis. Tapi ketika dia nangis di rumahnya, dia gak putus asa, terus berdoa, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, wahai pengasih, wahai penyayang, kasih aku anak ya Allah. Nangis terus tiap hari. Singkat cerita, beberapa hari setelah itu dia datang lagi kepada Nabi Musa. Ya Nabi Allah, tolong tanyakan kepada Allah, apakah Allah sudah mengubah takdirnya? Apa kata Nabi Musa? Gak mungkin Allah mengubah takdir. Tolong tanyakan dulu, siapa tahu Allah mengubah takdirnya. Dia husnudzan,
berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Musa menanyakan kepada Allah, masuk mihrabnya lagi, jawaban Allah tetap sama, wahai Musa, jaffat al-qalam. Takdir sudah kering, nggak bisa diubah lagi katanya. Sudah tetap, ketentuanku sudah tetap untuk perempuan itu. Nggak punya anak. Dikasih tahu nangis lagi perempuan. Sampai di rumahnya, nggak putus asa, doa terus sama Allah, nangis terus setiap hari. Ya Rahman, Ya Rahim. Sampai dia gak datang lagi lah ke Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa mengira bahwa perempuan ini sudah ikhlas. Gak balik lagi ya, berarti dia ikhlas mungkin sudah ya. Tapi 10 bulan setelah itu ternyata dia balik lagi. Membawa bayi, dia gendong sendiri. Apa kata dia? Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, terima kasih. Karena doamu Allah mengabulkan. Allah kasih saya anak dari rahimku sendiri. Allahu Akbar. Pada waktu itu Nabi Musa malah heran. Kok bisa? Kok bisa? Akhirnya Nabi Musa masuk ke dalam mihrabnya, kemudian bertanya kepada Allah, ya Allah, bukankah engkau sudah takdirkan perempuan itu gak punya anak? Apa kata Allah? Wahai Musa, hambaku ini, dia setiap hari berdoa, menangis, memohon, menyebut namaku, ya Rahman, ya Rahim, wahai Maha Pengasih, wahai Maha Penyayang. Maka ketahuilah wahai Musa, sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku mendahului takdirku. Allah. Makanya kita jangan pernah berputus asa dalam doa ini. Terus berdoa kepada Allah. Karena itulah janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan menjawabnya. Allah bahkan malu, Bapak Ibu. Allah malu. Hadis riwayat Abu Daud. Innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah itu maha pemalu dan maha pemurah. Allah malu jika ada hambanya yang mengangkat tangan berdoa memohon kepadanya, sementara dia tidak akan mendapat apa-apa dari doa-doanya itu. Allah malu. Allah malu. Allah pasti menjawab doa-doa kita. Iblis. Kenal iblis, Pak, Bu? Kenal enggak? Kenalan di mana, Bu? Kita tahu semua, iblis makhluk terlaknat. Tapi ketika iblis mengatakan berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah, tangguhkan aku sampai hari kiamat. Allah kabulkan tidak? Allah kabulkan. Iblis doa, minta sama Allah, Allah kabulkan. Makhluk terlaknat Allah kabulkan, apalagi jenengan orang-orang yang beriman, pasti Allah kabulkan. Allah jawab doa-doa kita. Hanya saja mungkin ada dari kita yang mengatakan, Ustadz, saya sudah berdoa Ustadz, udah 20 tahun, udah 10 tahun, tapi Allah belum mengabulkan. Sebenarnya Allah sudah kabulkan, pasti. Cuma cara Allah mengabulkan itu, kata Rasulullah, itu ada 3. Ada 3. Cara Allah menjawab doa kita itu ada 3. Yang pertama, imma ayyu'ajjila lahu da'watah. Allah kasih apapun yang kita minta sesuai dengan apa yang kita minta. Ya Allah minta 1 triliun, Allah kasih 1 triliun. Sesuailah. Itulah kenapa Ustadz kita sering mengatakan mudah-mudahan kau mendapatkan taufik dan hidayah. Taufik artinya selaras. Kita maunya A, Allah maunya A, ketemu. Allah langsung kasih. Ya Allah mau istri cantik, ya Allah, Allah kabulkan. Ya Allah lembutkan hati istri saya supaya saya bisa poligami, ya Allah, Allah kabulkan. Baik, itu sesuai. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, cara yang kedua, wa imma ayyaddakhiraha lahu fil akhirah. Allah tunda. Kita minta nih sekarang, ya Allah, mau ya Allah 10 M ya Allah. Allah tunda. Kenapa? Bisa jadi waktunya belum tepat, bisa jadi jenengan belum siap. Apa maksudnya Ustaz? Ilustrasinya seperti ini. Anak jenengan umur 5 tahun. Kemudian karena diganggu sama temannya di TK, anak jenengan bilang ke jenengan, "Ayah, Ibu, beliin saya samurai dong, supaya saya bisa melindungi diri di TK. Anak-anak biar gak ganggu saya." Jenengan beliin atau tidak? Anaknya nangis loh, jenengan beliin apa enggak? Anaknya ngamuk loh, jenengan beliin apa enggak?
Tetap enggak. Kenapa? Karena jenengan tahu yang lebih maslahat untuk anak jenengan sama dengan Allah. Kita kadang meminta, ya Allah, berikan saya istri yang cantik seperti bidadari ya Allah. Allah tahu kalau kita pencemburu. Sehingga kalau sampai orang ini dikasih istri seperti bidadari, pergi ke mall, pergi ke pasar, semua mata lelaki akan memandang istrinya. Dia gak mungkin hidup tenang dengan istrinya itu. Sehingga Allah kirimkan wanita yang mungkin tak terlalu cantik, tapi bisa membuat dia hidup tenang. Ini hiburan saja Ki, buat jenengan. Ketawa ibu-ibu. Baik. Jadi seperti itu. Kita kadang meminta, ya Allah, minta 10 M ya Allah. Tapi kita kerjaannya setiap hari rebahan aja. Allah melihat kita. Wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman melihat amal kita seperti apa. Kita siap apa enggak? Kalau kita rebahan saja ya kita belum siap. Kita males-malesan, belum siap kita, belum berhak. Atau yang ketiga, wa imma ayyakuffa anhu minas su'i bimithliha. Allah tidak memberikan apa yang kita minta, tapi Allah memberikan yang jauh lebih baik sebagai ganti dari apa yang kita minta. Jauh lebih baik. Contoh, ketika saya misal ingin berdoa sama Allah, ya Allah jadikan saya manusia terkaya di Indonesia. Allah tahu, Allah maha tahu bahwa saya ini, ya sekarang kamu tawadhu, tadarru, ahli ibadah, tapi ketika kamu kaya, kamu pasti sombong, congkak dengan kekayaanmu kalau kamu dijadikan orang terkaya se-Indonesia. Allah sayang sama saya, sehingga saya tetap dimiskinkan, dicukupkanlah, nggak lebih. Supaya nanti saya bisa bertemu Allah di surga, karena Allah ingin bertemu saya di surga. Kalau seandainya saya dikasih kekayaan sampai yang terkaya seluruh Indonesia, bisa jadi saya sombong, saya congkak, sehingga nantinya saya akan diseret ke dalam neraka karena kesombongan saya. Ya karena kaya itu, karena kaya. Berapa banyak orang-orang yang ketika miskin, tahajudnya Masya Allah, nangis terus sama Allah. Ya Allah berikan aku rezeki, ya Allah berikan aku jabatan, ya Allah berikan aku kedudukan dan seterusnya. Setiap malam dia nangis. Tapi giliran Allah kasih dia kekayaan, Allah angkat jabatannya, tahajudnya hilang. Udah gak tahajud lagi. Kenapa? Karena sudah selesai hajat saya sama Allah. Allah sayang sama kita. Sehingga Allah memberikan yang lebih baik dari kita. Hanya saja kadang kita itu gak paham, kita menyangka bahwa doa-doa saya sudah gak dikabulkan, padahal Allah sudah mengabulkan. Karena memang misal saya minta untuk dikayakan gitu. Kalau Allah tidak mengabulkan, bisa jadi kita memang lebih baik gak kaya. Karena manusia itu ada dua Bapak Ibu, ada dua golongan. Ada yang soleh jika dia tambah kaya, ada yang soleh jika dia tetap miskin. Beda-beda. Contoh, yang soleh ketika kaya, Abdurrahman bin Auf, soleh, makin kaya makin soleh. Bahkan ketika Rasulullah mengatakan orang miskin masuk surga 500 tahun lebih dahulu, lebih awal daripada orang kaya. Apa yang beliau lakukan? Beliau melikuidasi semua aset beliau, dijual semuanya, kekayaannya semuanya dijual. Kemudian dibelikan kurma busuk supaya jatuh miskin. Niatnya supaya jatuh miskin. Siapa sih yang mau beli kurma busuk? Ternyata ada utusan dari Yaman. Kena virus, obatnya cuma kurma busuk. Harganya 3 kali lipat, tambah kaya pula. Tapi ada loh orang-orang yang ketika dia dikayakan, dia malah congkak, sombong, hilang ibadahnya. Kira-kira jenengan ini masuk ke golongan pertama apa golongan kedua? Kira-kiralah. Kita tahu sendiri. Mengira-ngira kita ini bakal masuk ke mana gitu. Makanya ketika Allah tidak mengabulkan doa-doa kita, apa yang kita minta, kita husnudzon sama Allah, pasti sudah Allah ganti dengan yang lebih baik. Kata ulama, "Lau 'alimal 'abdu maqasidal aqdar labaka min su'i dhannihi billah." Kalau seandainya seorang hamba itu tahu tentang hikmah di balik takdir Allah yang mereka anggap buruk itu, maka mereka pasti akan menangis karena pernah bersuudzon kepada Allah.
doa terus saja, doa terus. Khususnya sekarang nggih, kita di Ramadan, malam-malam terakhir doa terus sama Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Baik, itu saja pembahasan kita. Pintu rezeki yang pertama adalah doa. Masih tinggal 9 pintu lagi untuk rezeki ini, pembahasan tentang fikih rezeki. Saya buka sesi tanya jawab, mungkin bebas. Mau nanya tentang fikih, monggo. Saya S1 sampai S3 itu fikih perbandingan. Jadi spesialisasi saya di fikih, baik itu fikih pembahasan kontemporer atau fikih klasik, perbandingan antar madhab. Monggo kalau ada pertanyaan, bebas. Tidak ada? Baik, jika tidak ada, saya akhiri sampai sini, insyaallah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi dan madhab. Kalau yang empat madhab 200 tahunan. Cuma gini, kalau madhabnya sendiri dari sahabat sudah ada madhab. Makanya 68 madhab seperti madhab Ats-Tsauri, madhab Ibnu Abbas, madhab Ibnu Umar. Jadi para sahabat pun walaupun mereka tidak mengatakan saya mau bikin madhab, enggak. Bahkan Imam Syafi'i, apakah beliau mengatakan saya menamakan madhab saya madhab Syafi'i? Enggak. Cuma pengikutnya yang menamakan ini pengikut madhab Syafi'i. Para sahabat juga ada loh. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, sahabat yang sama-sama hidup dengan Rasulullah. Ibnu Umar terkenal dengan tasdidat. Ibnu Abbas terkenal dengan ngambil rukhsah. Kalau Ibnu Umar mengatakan kalau masih bisa mengusahakan yang berat, ngapain ngambil rukhsah keringanan? Tapi Ibnu Abbas mengatakan, kalau memang bisa ngambil rukhsah keringanan, ngapain ngambil yang berat gitu. Sehingga ada sebuah kitab namanya Tasdidat Ibnu Umar wa Rukhas Ibnu Abbas. Ibnu Umar yang terkenal dengan strengthnya, Ibnu Abbas yang terkenal dengan rukhsahnya. Sampai-sampai Ibnu Umar tuh diriwayatkan, saking dari strengthnya, setiap wudhu beliau memasukkan air wudhu itu ke matanya. Kenapa? Karena menurut beliau mata termasuk bagian dari muka, dari wajah. Tapi Ibnu Abbas tidak. Kalau Ibnu Abbas ya memanglah, kalau memang sudah ada rukhsah ngapain ngambil yang berat. Bahkan dari sahabat pun ketika Rasulullah masih hidup mereka berbeda pendapat. Sehingga mana yang kita ikuti Ustadz? Boleh salah satu. Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan makhtalafa fihil fuqaha, ketika fuqaha itu berbeda pendapat, fala amna'u ahadan ay ya'khudha bihi. Saya tidak akan mencegah siapapun, melarang siapapun untuk mengambil salah satu dari pendapat sahabat ini. Tapi ingat, pendapat sahabat, pendapat fuqaha yang ilmunya mu'tabar, yang kredibel. Karena ada dalam fikih itu pembahasan tentang syadz atau syawad. Apa itu syadz atau syawad? Dia nganeh-nganeh, dia nyeleneh. Dia ulama juga, cuma nyeleneh gitu. Misal, zina apa hukumnya, Pak? Oke, supaya lebih real ya, saya kasih contoh yang lebih real. Pangapunten, nyewa PSK apa hukumnya? Menggunakan jasa PSK apa hukumnya? Haram. Zina atau? Baik, ada loh ulama yang membolehkan dengan syaratnya apa? Yang penting syarat-syarat nikahnya jelas. Apa contohnya? Yang pertama, saksi. Di depan prostitusi itu, lokalisasi kan pasti ada tukang beca atau ojek. Panggil 2 orang laki-laki dari sana, bayar 50.000 untuk jadi saksi. Oke. Yang kedua, mahar. Lah itu 300.000 itu semalam itu mahar. Kemudian wali nikahnya siapa? Mucikarinya. Ada loh yang seperti itu.
Syad, namanya syad. Syad ini nganeh-nganeh, nyeleneh. Kalau di Malang ada juga, misal kayak yang bahasa semut itu loh, kitab Suryani, itu juga ada pengikutnya toh. Cuma itu syad. Syad artinya nyeleneh, nganeh-nganeh, gak boleh diikuti. Ya termasuk kalau di pembahasan fikih zaman dahulu di kitab-kitab itu nikah mut'ah. Tahu nikah mut'ah Bapak Ibu? Enggak, Masya Allah. Nikah mut'ah itu kawin kontrak. Kawin kontrak. Dulu kalau di Iran, saya 2 kali ke Iran. Saya 2 kali ke Iran, setiap ke sana memang ya 1 minggu, 2 minggu, ada seminar, ada penelitian gitu ya. Dulu waktu masih jadi student, mahasiswa. Tapi setiap ke sana sama teman-teman Iran ditawarin, mau nikah nggak sama orang Iran? Maksudnya nikah kontrak, kawin kontrak. Karena saya di sana cuma 2 mingguan gitu toh. Saya gak mau, saya Sunni gitu, saya Sunni. Itulah perbedaan kita dengan Syiah. Kalau Syiah kawin kontrak masih terus berlaku. Kalau kita udah enggak, haram gitu. Tapi di Indonesia ada loh. Jenengan mungkin masih ingat tahun 1990-an itu keluar fatwa dari Saudi, Lajnatul Fatwa, bahwa kawin kontrak itu haram. Oke. 90-an, tahun 90-an gitu. Sehingga teman-teman dari Saudi itu, dari Arab, kan biasanya mereka kalau musim panas mereka liburannya kemana? Ke puncak, Bogor. Ya toh? Di sana kan terkenal sama kawin kontraknya. Ketika keluar fatwa haramnya kawin kontrak, maka mereka gak pakai kontrak lagi. Kawin biasa, nikah biasa. Kan kalau kawin kontrak itu, saya nikahkan kamu dengan anak saya yang bernama Kunci misal, dengan mas kawin 50 juta dibayar tunai selama 2 bulan. Selama ada kontraknya. Nah, ketika fatwa itu keluar, maka orang-orang Saudi, orang UAE, orang Qatar, liburan ke puncak, itu mereka nikah biasa tanpa ada selamanya. Sehingga, tapi apakah mereka benar-benar nikah selamanya Ustaz? Kayak nikah biasa? Enggak. Mereka sama-sama tahu, yang perempuannya tahu kalau yang laki-laki sudah balik ke Saudi berarti udahan gitu maksudnya. Yang laki-laki juga tahu kalau dia sudah balik ke Saudi ya berarti juga udahan gitu, sama-sama udahan. Sehingga diakali seperti itu, enggak pakai selama 2 bulan, selama 1 bulan, enggak pakai. Hukumnya apa kira-kira Bapak Ibu? Nah, ini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, itulah jenah Saudi. Fikih itu hukumnya adalah yang zahir. Yang ada di hati gak bisa dihukumi fikih. Kenapa? Ya fikih itu yang zahir, yang kelihatan saja. Sehingga kalau sudah sah syarat rukunnya, ya gak bisa kita mengatakan kamu niatnya kawin kontrak kan? Gak bisa. Kenapa? Karena lafadznya jelas. Tapi menurut mayoritas ulama ini tetap haram. Kenapa? Karena dia nipu-nipu Allah. Nipu-nipu Allah. Dia mau nipu syariat gitu ya. Oke. Mudah-mudahan menjawab. Ada lagi? Monggo. Okay. Tadi ada 10 pintu rizki berdasarkan hadis dan ayat-ayat Al-Quran. 10 pintu rizki yang kalau kita ketuk, dia akan berubah. Dia akan berlimpah rizkinya. Salah satunya adalah doa. Doa khususnya di bulan Ramadan ini, jenengan doa antara iqamah dan adzan, jenengan doa di sepertiga malam, jenengan doa pas buka, itu waktu-waktu mustajab. Karena untuk doa ini mustajab dengan 2 hal. Yang pertama, syaraful makan, syaraful zaman. Syaraful makan, mulianya tempat. Syaraful zaman, mulianya waktu. Mulia waktu ya Ramadan ini. Mulianya tempat, multazam, raudhah dan seterusnya. Oke, insyaallah kalau memang mau membahas lagi di lain kesempatan 9 pintu rizki lainnya menurut Al-Quran dan As-Sunnah insyaallah. Baik, itu saja mungkin nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.